Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat semua, kita ingin mengetahui ciri khas seorang entrepreneur muslim. Seperti apa sih umat Islam yang memiliki jiwa entrepreneurship? Allah berpesan kepada kita, "Wallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur." Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Ayat ini memberi penjelasan kepada kita bahwa sesungguhnya kita sudah disediakan oleh Allah dari awal, dari seluruh penjuru dunia ini, baik daratan maupun lautan, udara, bahkan makhluk-makhluk angkasa. Untuk apa? Untuk diambil manfaatnya. Kita disuruh untuk berjalan mencari rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, maka sesungguhnya berwirausaha jika melihat ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat beberapa ciri seorang entrepreneur muslim. Yang pertama, bahwa kita sebagai umat Islam akan selalu mencari di balik ciptaan Allah. Allah tidak pernah menciptakan segala sesuatu itu sia-sia. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu itu mubadzir. Oleh sebab itu, mau dari sesuatu yang baik, jika itu terjadi, kita pun akan mencari sisi kebaikan lebihnya di mana. Jika sesuatu itu buruk, kita juga akan berpikir di balik keburukan pasti ada kebaikan. Nah, kebaikannya apa? Di sini seorang muslim akan memberi solusi atas kondisi apapun. Jadi sahabat-sahabat semua, sesungguhnya kita tidak akan pernah lelah untuk mencari ciptaannya. Bahkan kita akan selalu terus-menerus mencari rahasia di balik ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu. Tidak ada kata-kata berhenti, tidak ada kata-kata frustasi. Kita akan mencari sesuatu yang ada di balik apa yang diberikan oleh Allah. Di balik kebaikan pasti ada hal yang dirahasiakan oleh Allah. Begitu juga di balik keburukan. Jadi kalau ada sesuatu yang buruk di masyarakat atau perilaku orang, maka seorang entrepreneur muslim akan memberikan alternatif agar orang tersebut tidak terus-menerus di dalam keburukannya. Nah, berarti memberikan solusi atas apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, seorang entrepreneur muslim itu selalu beribadah kepada Allah, karena seorang entrepreneur akan memiliki keyakinan bahwa Allah akan memberikan sesuatu min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah akan memberikan sesuatu yang lebih apabila ketaatan kita itu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan menjadi ukuran seorang entrepreneur muslim. Dia bukan hanya berorientasi kepada dirinya, justru lebih berorientasi kepada seluruh umat. Karena seorang entrepreneur muslim itu selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu yang perlu kita perhatikan dalam
kegiatan kita menjalankan usaha, bahwa niat itu menjadi ukuran apakah sesuatu itu bernilai ibadah atau tidak. Bisa jadi justru sesuatu yang dianggap oleh kita beribadah menjadi tidak beribadah. Sesuatu yang dianggap oleh kita bernilai ibadah akan sia-sia karena niatnya tidak baik. Kemudian yang ketiga, memiliki keyakinan bahwa harta adalah milik Allah dan dalam harta itu ada milik orang lain. Nah, inti penting untuk kita diskusikan karena seperti ini. Kita sering sekali mendengar ceramah, mendengar bimbingan kepada orang. Buat apa banyak-banyak harta? Toh kalau tidur kamarnya juga kecil, bajunya pakai satu, celananya pakai satu. Kita kadang-kadang tidak sadar bahwa banyak orang di sekeliling kita yang masih kurang dalam banyak hal. Makannya kadang sehari sekali, kadang-kadang bahkan tidak makan, ataupun kalaupun makan, apa yang dimakan tidak memenuhi unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tubuh, nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Akibatnya apa? Akibatnya umat Islam dari sisi kecerdasan berkurang, dari sisi kemandirian juga kurang. Oleh sebab itu sesungguhnya umat Islam ketika berwirausaha bukan bersifat individualis, justru sifatnya adalah universal kepada seluruh umat. Jika kita memiliki keyakinan bahwa dalam diri kita ada kewajiban untuk membantu orang lain dengan harta yang kita miliki, maka sesungguhnya kita harus berpikir sekeras-kerasnya. Coba sahabat-sahabat semua cek, ambil ke arah utara 12 rumah, ke arah selatan 12 rumah, ke arah timur 12 rumah, ke arah barat 12 rumah. Berapa mereka yang kekurangan? Atau kita lakukan dalam satu desa, maka akan tampak grafik kemiskinan itu sangat-sangat tinggi. Oleh sebab itu dalam pandangan saya berikhtiar sekuat tenaga sesungguhnya bukan untuk memenuhi diri sendiri, tetapi justru untuk kita bisa hidup bersama dengan yang lain. Oleh sebab itu jangan pernah kita turun karena semangat kita karena dianggap bahwa harta kita tidak perlu banyak-banyak, tapi yang harus kita pikirkan banyak orang yang harus kita bantu. Kemudian yang selanjutnya adalah ikhtiar mencari harta hukumnya wajib, itu yang ada dalam diri kita. Jadi ikhtiarnya itu menjadi wajib. Sebab apa? Banyak aspek yang kemudian mendorong kita untuk melakukan kewajiban-kewajiban tersebut. Dan ini umat Islam apalagi sekarang banyak dari sisi ekonomi kita tertinggal, sehingga kemudian berdampak kepada yang lain. Jika umat Islamnya miskin-miskin, kita sebagai umat Islam, maka pasti banyak aspek yang tertinggal. Penelitian kita pasti tertinggal, riset kita pasti tertinggal. Riset dalam bidang ilmu ekonomi, kesehatan, kemudian luar angkasa, kita tertinggal. Begitu juga dari sisi pengembangan pertanian, kita juga tertinggal. Pengembangan peternakan tertinggal karena nggak punya dana untuk melakukan penelitian. Nah, kalau sahabat-sahabat semua mampu untuk melakukan ikhtiar sekuat tenaga karena memiliki kewajiban bahwa ikhtiar hukumnya wajib, maka mulai hari ini tergerak untuk melakukan hal-hal baik dalam berwirausaha, melakukan hal-hal yang harus dilakukan, bersemangat tiada henti, ikhtiar tiada henti. Nah, itu sahabat-sahabat semua yang berkenaan dengan ikhtiar. Yang kelima adalah selalu merenung tentang ciptaan Tuhan. Ada dalil yang mengatakan tafakkaru fi khalqillah khairum min salatin nafilah.
berpikir tentang atau merenung tentang ciptaan Allah itu lebih bagus daripada sholat sunat. Merenung tentang ciptaan Tuhan itu berarti kita selalu membaca di balik apa yang Allah ciptakan. Seorang muslim akan selalu melihat rahasia di balik ciptaan Tuhan itu. Jadi berwirausaha itu diawali dari perenungan. Makanya kemudian yang keenam, seorang entrepreneur muslim itu selalu berpikir untuk mendapatkan ide. Setelah kita merenung di poin kelima, kemudian berpikir bagaimana kita untuk mendapatkan ide dalam rangka mengembangkan, dalam rangka mencari manfaat di balik ciptaan Tuhan itu. Nah, ini sahabat-sahabat semua, beberapa hal yang butuh kita lakukan. Kita sebagai seorang entrepreneur muslim akan selalu merenung tentang ciptaan Tuhan, diturunkan dengan berpikir dan mencari ide. Sebagai seorang entrepreneur muslim, kita harus siap menghadapi resiko. Jadi Allah sudah memberikan gambaran kepada kita, memberikan pembelajaran, setiap perbuatan baik akan mendapatkan pahala, setiap perbuatan buruk akan mendapatkan dosa. Artinya ini bagian dari resiko. Ketika kita melakukan kebaikan, otomatis akan dapat sanjungan dari Allah. Ketika kita melakukan keburukan, maka akan dicatat sebagai dosa. Nah, ini penting buat kita dari konstruknya. Itu berpikir risiko seperti itu. Jadi konstruk Allah memberikan reward and punishment. Pasti ada reward, pasti ada punishment dalam setiap perbuatan. Makanya saya pernah menyampaikan kepada sahabat-sahabat semua bahwa kita sebagai umat Islam harus bisa mengambil formulanya, polanya ketika melakukan sebuah perbuatan baik dan sebuah perbuatan buruk sebagai konstruk risiko. Nah, ini sahabat-sahabat semua yang berkenaan dengan risiko. Selanjutnya yang kedelapan, kita harus memahami, harus sadar juga bahwa segala sesuatu pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada di bumi ini sebagai khalifah dan akan dipanggil oleh yang kita cintai, atau Allah juga sangat mencintai manusia. Berarti jika kita akan kembali kepadanya, setiap langkah kita sebagai seorang entrepreneur tidak akan serakah. Sebagai seorang entrepreneur tidak akan melanggar garis yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri dari sahabat-sahabat semua ada berbagai pandangan bahwa wirausahawan, apakah seorang wirausahawan dalam dirinya terdapat sifat kepemimpinan lahir, jadi seseorang itu bertingkah laku, bersahabat dengan orang lain dan pendapat, suka terhadap kritik, kemudian juga senang untuk bergaul dengan terlepas dari itu banyak, kita bisa menjadi ciri khas seorang bisa dua-duanya, yaitu kepemimpinan, bisa sejak bawaan karena dia terbentuk dari orang suka tuanya, tantangan, jadi muncullah sifat. Nah, itu dari sifat seorang pemimpin. Bisa juga karena ilmu, tapi sesungguhnya yang terpenting seseorang itu dapat motivasi, itu harus menerima inovasi, harus sehingga orang tersebut tertarik dengan dan dalam mengambil keputusan masuklah ke banyak mempertimbangkan hal dan menjadi yang ciri dari seorang yang memiliki pikiran positif akan membawa kepada orang watak merasa maju, jadi berorientasi pada seorang nilai-nilai positif dari sisi untuk seorang entrepreneur dari sukses sisi di masa yang nilai-nilai positif itu adalah semua dia suka terhadap kritikan, dia suka terhadap saran, kemudian dia juga banyak meminta saran dari orang lain sebagai bahan pertimbangan. Nah, ini sifat kepemimpinan dari seorang entrepreneur. Jadi kita bisa membaca tentang diri kita, apakah dalam diri kita
ada jiwa kepemimpinan atau tidak. Kalau ada, berarti kita sesungguhnya seorang entrepreneur. Kemudian juga suka mengambil risiko dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jadi seorang entrepreneur pasti suka risiko. Karena apa? Setiap tindakan pasti akan ada risikonya. Baik itu risiko positif maupun risiko negatif. Risiko positif artinya kita mendapatkan keuntungan dari hasil kegiatan kita, dan risiko negatif jika pertimbangan-pertimbangan kita itu salah, bisa jadi kita mengalami kerugian. Makanya kemudian seorang entrepreneur yang suka mengambil risiko bisa dikelompokkan kepada dua karakteristik. Yang pertama adalah suka risiko, yang kedua adalah takut risiko. Orang yang suka dengan risiko, dia akan sangat senang dengan mengambil keuntungan-keuntungan yang relatif lebih besar. Karena apa? Karena dia karakteristiknya suka risiko. Namun yang suka risiko ini juga bisa berdampak. Apa dampaknya? Adalah kerugian yang besar pula. Karakteristik kedua dari seorang entrepreneur yang suka risiko adalah takut risiko. Takut dalam artian dalam berwirausaha dia lebih mengambil rasa aman. Jadi orang tersebut lebih suka untung kecil tetapi risikonya juga kecil. Nah, ini dua karakteristik yang ada dalam jiwa seorang entrepreneur. Kemudian berorientasi pada ikhtiar. Orientasinya pada ikhtiar. Jadi ikhtiar sekuat tenaga. Apapun yang dilakukan, yang penting sudah ikhtiar, is okay. Juga berorientasi pada hasil. Di samping berikhtiar, dia juga berorientasi pada hasil. Hasilnya seperti apa ini? Kemudian selalu memiliki niat baik. Dalam jiwanya itu ada niat baik. Jadi yang dilakukan diawali dari niat keikhlasan. Niat untuk melakukan sebuah kegiatan. Tadi sama dengan ikhtiar. Kemudian pede, ya, percaya diri. Orang itu luar biasa pedenya. Kita tinggal bercermin apakah kita pede atau tidak pede. Kemudian selalu melihat masa depan. Kemudian juga jiwa seorang entrepreneur bukan berbicara tentang dirinya, tetapi juga berbicara berpihak, melihat sesuatu itu dalam kerangka orang banyak. Itu beberapa ciri seorang entrepreneur. Nah, kita tinggal berkaca apakah kita seorang entrepreneur atau enggak. Makanya di awal saya sampaikan tadi bahwa kewirausahaan itu bisa jadi bawaan, bisa jadi juga karena hasil ilmu pengetahuan. Oh iya, bagaimana saya harus bisa membangun percaya diri, bagaimana saya harus berorientasi pada proses, pada ikhtiar, dan juga suka dengan risiko. Begitu juga saya harus belajar memimpin dari sekarang. Nah, kemudian bagaimana nanti ke depan kita ketika kondisi seperti ini. Itulah jiwa seorang entrepreneur. Dalam pandangan Zimmer, bahwa karakteristik seorang entrepreneur itu antara lain adalah memiliki rasa tanggung jawab, kemudian lebih memilih risiko yang moderat, percaya akan kemampuan dirinya untuk berhasil, selalu menghendaki umpan balik segera, berorientasi ke masa depan, memiliki semangat kerja, memiliki keterampilan, selalu menilai prestasi. Nah, ini penting untuk semakin kita mengembangkan. Siapa tahu salah satu dari ciri-ciri khas dari karakteristik diri kita ada yang pas, berarti tinggal dikembangkan. Kalau nggak ada, tinggal kita bangun.
Jadi jangan sampai kok saya nggak ada semua ya karakteristik saya sebagai seorang entrepreneur. Jangan seperti itu. Karena apa? Ini akan mendorong kita untuk membangun jiwa kita sebagai seorang entrepreneur. Nah, bagaimana jika dalam diri kita belum ada ciri-ciri tersebut? Maka kita setelah mendengar bahan diskusi kita kali ini, kita bisa membangun untuk masuk, untuk bisa memiliki sifat-sifat yang ada sebagai seorang entrepreneur muslim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.